Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Engkau yang memiliki kehidupan kami bersyukur karena Engkau masih terus bekerja di dalam hidup kami. Ketika kesempatan kami diberikan untuk mendengarkan firman-Mu, itu berarti bahwa Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, membawa kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu Kau berbicara bagi kami Bapa. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Inilah kami, hamba yang berkata-kata, kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan berkati kami semua lewat bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di dalam kitab 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai saudara-saudara, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak saudara dan saya hari ini, mari kita belajar untuk saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Kalau tema pada hari ini, mengasihi saudara sebagai tanda hidup di dalam terang. Saudara dan saya yang sudah menerima firman Tuhan, kita yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, tidak ada kesulitan bagi saudara dan saya untuk hidup mengasihi. Hidup mengasihi berarti hidup tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hidup mengasihi adalah hidup yang bisa berempati dengan orang lain dan juga hidup bisa atau tidak menyakiti orang lain. Itu yang namanya kita hidup saling mengasihi. Nah, firman Tuhan lewat pembacaan kita di hari ini, Yohanes mengajak umat Tuhan saat itu untuk bagaimana mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka yang sudah menerima firman di dalam kehidupan mereka, mereka itu harus mampu hidup saling mengasihi. Karenanya ayat 12 dia katakan, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena namanya. Orang-orang yang sudah hidup di dalam pengampunan karena Kristus, mereka harus hidup saling mengasihi. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu dari Tuhan. Mari kita belajar untuk saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mampu mengasihi adalah orang yang hidupnya ada di dalam kegelapan. Karena itu kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Itu artinya saudara, orang yang tidak hidup di dalam terang, dia akan sulit untuk mengasihi. Itu berarti dia ada di dalam kegelapan. Nah, janganlah saudara dan saya ada di dalam kegelapan. Kita harus hidup di dalam terang, karena terang itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa terang itu? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata,
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Yesus katakan dia adalah terang itu sendiri. Nah, kalau kita katakan kita percaya Yesus, berarti kita tidak sulit untuk hidup mengasihi saudara kita. Nah, sebaliknya, tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita, itu berarti kita hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup orang itu mudah untuk disesatkan. Seperti yang dikatakan tadi pada ayatnya yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Itu berarti orang yang hidupnya di dalam kegelapan, ia mudah disesatkan dan ia juga bisa menjadi penyesat. Kita tahu hari-hari ini situasi, kondisi kita yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kegelapan ini saudara. Kalau saudara tidak hidup memiliki terang itu atau terang yang ada dalam hidup saudara itu, saudara tidak hidup di dalamnya, maka saya katakan bagi saudara, saudara akan mudah disesatkan dan engkau pun mungkin bisa menjadi penyesat. Contoh, sekarang kalau kita pegang HP kita, di HP kita banyak mendapat berita-berita yang kita sendiri tidak tahu berita itu benar atau tidak. Terkadang kita menerimanya, sesudah itu kita menyebarkannya kepada orang lain tanpa kita melihat bahwa apa yang kita baca itu benar atau tidak. Kita tidak tahu dan kita menyebarkannya. Itu berarti kan kita sudah disesatkan dan kita pun menyesatkan orang lain. Hendaknya setiap kita, mari kita belajar untuk apa yang kita dapatkan. Berita-berita itu kita selidiki dulu, kita lihat dulu itu benar atau tidak. Kalau bagi kita sendiri masih ragu-ragu, jangan kita sebarkan itu, karena nanti tanpa kita sadari kita bisa menyesatkan orang lain. Saudara, saya katakan kepada saudara, kita harus lebih berhikmat dan kita harus lebih berhati-hati. Tidak semua orang saudara dapat katakan dia melakukan kebenaran, sekalipun memang dia mungkin pegang Alkitab, tetapi belum tentu kalau dia bicara Alkitab itu juga belum tentu itu adalah kebenaran. Karena saudara harus memperhatikan itu baik-baik. Karena Yesus kan berkata, hati-hati karena di akhir zaman akan timbul banyak penyesat. Mereka akan membawa namaku. Nah, itu kan berarti bahwa akan timbul banyak nabi-nabi palsu. Yesus katakan itu bagi kita dan dia ingatkan itu bagi kita. Nah, hari-hari akhir ini saudara, kita harus lebih berhikmat. Terang itu harus benar-benar bergerak di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan, kita tidak disesatkan. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara mendengarkan banyak hal lewat media massa, dalam artian saudara mendengarkan khotbah-khotbah, hendaklah saudara harus melihat kalau apa yang saudara dengarkan itu membangun rohanimu, membuat hidupmu berubah, membuat hidupmu mengenal Tuhan, maka itulah kebenaran yang harus saudara dengar. Tetapi kalau saudara dengar itu hanya menyenangkan telingamu, dan itu hanya menurut saudara masuk akal dan tidak masuk akal, dan itu hanya membuat saudara mendengar dan senang saja, tetapi itu tidak merubah hidupmu, hati-hati dengan hal itu. Saudara harus mendengarkan kebenaran-kebenaran yang benar-benar harus mengubah seluruh kehidupanmu, sehingga hidupmu tidak menjadi orang Kristen yang biasa, tapi engkau akan menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup untuk mempresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupanmu. Nah, kalau hidup kita itu diubah, hidup kita itu berada di dalam terang, maka saudara, kita akan mampu untuk menyatakan siapa Kristus dalam hidup kita. Dengan tanda apa? Kita mampu mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara, oleh karena itu marilah kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, mengajak saudara dan saya, jangan sampai kita hidup dalam kegelapan, tapi hendaklah kita hidup di dalam terang yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen sudah memiliki terang, tetapi mereka sulit hidup di dalam terang itu? Karena satu, mereka tidak menjaga koneksi mereka yang akurat dengan Tuhan, dengan cara membangun hidup, mendewasakan manusia roh mereka dengan mendengarkan dan melakukan apa kata firman Tuhan. Jadi, dapat dikatakan kepada saudara dan saya bahwa kita sudah memiliki terang, tetapi kita sulit hidup di dalam terang itu karena kita tidak menjaga koneksi kita dengan Tuhan.
Hari-hari ini saudara harus menjaga koneksi saudara dengan Tuhan. Bangun hidupmu terus dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca atau didengar, tapi firman Tuhan harus saudara mengerti. Itu harus tersingkap bagi hidupmu. Sehingga apa? Hidupmu itu akan berubah. Kalau hidupmu berubah, saya pastikan engkau akan mampu hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu jaga koneksi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Firman-firman harus menjadi kesukaan kita. Karena yang membuat kita bisa koneksi terus dengan Tuhan yang baik hanyalah ketika firman itu ada di dalam hidup kita. Mari kita suka mendengarkan firman. Hari-hari ini jangan suka hanya lihat HP, berita-berita yang saudara sendiri tidak tahu itu benar atau tidak. Terus firman Tuhan tidak pernah kau baca, kau tidak suka untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan engkau akan disesatkan dan engkau bisa menjadi penyesat juga. Yang kedua, mengapa banyak orang Kristen sudah memiliki terang tetapi mereka sulit hidup di dalam terang itu? Karena mereka memiliki cara berpikir yang salah. Nah, cara berpikir kita harus diubah. Kita harus mengubah cara berpikir kita sesuai dengan terang firman yang ada di dalam hidup kita. Karena itu Yakobus 1 ayat 21 katakan, terimalah firman yang lemah lembut di dalam hatimu, tertanam di dalam hatimu, itulah yang akan menyelamatkan jiwamu. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, memori. Artinya, kalau firman itu, terang itu penuh di dalam hidup kita, itu menjadi kesukaan kita dan itu terus ada dalam hidup kita, maka pikiran kita, cara berpikir kita akan diubah, ditransformasi. Ingat, hanya roh yang bisa diperbaharui. Pikiran harus ditransformasi. Mari kita ubah pikiran kita dengan cara apa? Dengar terus firman, dengar terus firman. Supaya pikiran kita ini ditransformasi, pikiran kita ini diterangi. Supaya ketika pikiran kita ini diterangi, maka kita akan mampu hidup mengasihi sesama kita. Karena terang itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Saya katakan bagi saudara, suami yang suka membenci istrinya, dia hidup di dalam kegelapan. Istri yang suka membenci suaminya, dia hidup di dalam kegelapan. Anak-anak terhadap orang tua, juga orang tua terhadap anak-anak. Kalau tidak bisa saling mengasihi, itu tandanya hidup dalam kegelapan. Teman sepekerja kita, teman sepelayanan kita, atau tetangga bertetangga, kalau kita sulit untuk mengasihi mereka, itu tanda kita tidak hidup di dalam terang, tapi kita ada di dalam kegelapan. Jangan kita hidup dalam kegelapan. Terang itu harus bercahaya melalui kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa banyak orang Kristen sudah memiliki terang tetapi mereka sulit hidup di dalam terang itu? Karena mereka tidak mampu berfokus yang benar. Hari-hari ini jangan fokus kita melihat situasi dan keadaan yang ada, tapi fokus kita lihatlah terus kepada Tuhan. Supaya apa? Kita sanggup untuk mengasihi sesama kita. Karena kalau kita berfokus dengan situasi dan keadaan yang ada, saudara akan melihat susahmu, engkau akan melihat kekuranganmu, maka engkau akan sulit mengasihi saudaramu. Engkau tidak akan mampu untuk mengasihi saudaramu. Hari-hari ini saudara, orang akan mengalami banyak kesulitan dalam hal finansial. Orang akan mengalami banyak kesulitan. Dan kalau tidak ada terang dalam hidup kita, maka kita akan tidak mampu untuk mengasihi sesama kita. Mungkin kita akan memberi sesama kita juga itu akan sulit. Bahkan mungkin kita akan memberikan persembahan itu juga akan sulit. Karena apa? Kita memiliki fokus yang salah. Oleh karena itu marilah kita memiliki fokus terus kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara harus bangun hidup saudara dengan Tuhan. Supaya fokusmu itu benar kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau memiliki fokus terus kepada Tuhan, engkau tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat apa yang sementara terjadi di dalam hidupmu. Sekalipun kesusahan akan kita alami, tapi kita tidak akan pernah melihat hal itu. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Kita belajar miliki terang di dalam hidup kita, terang yang sudah ada di dalam hidup kita, hiduplah di dalam terang itu. Supaya kegelapan tidak membutakan mata kita, membuat kita menjadi penyesat. Tetapi dengan terang itu, kita akan mampu mengasihi seorang dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah Dia yang adalah terang itu sendiri. Terang itu akan terus menerangi hidup kita dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk terang yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami yang sudah menerima terang itu, Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan atau menjalankan terang itu di dalam kehidupan kami.
sehingga kegelapan tidak akan mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percaya kalau terang itu ada dalam hidup kami, maka kami sanggup untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu keadaan kami semua. Mungkin kami saling membenci satu dengan yang lainnya. Mungkin sesama suami istri, mungkin sesama saudara bersaudara, tetangga bertetangga. Mungkin kami tidak ada saling mengasihi sampai sekarang ini. Tuhan ampuni kami, agar ketika kami mendengarkan firman ini, kami tidak keraskan hati kami, tapi kami mau melembutkan hati kami. Kami mau belajar untuk mengasihi, sehingga iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kami untuk membuat kami menjadi penyesat karena kegelapan membutakan mata kami. Tapi biarlah terang itu benar-benar bercahaya di dalam hidup kami, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus tolong kami semua, mampukan kami semua, baik hamba yang berkata-kata, bahkan pemirsa Klavos yang mendengarkan kebenaran di hari ini. Biarlah kebenaran ini mengambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman yang disingkapkan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.